Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum, gue Fatur Rahman dan selamat datang di Open Map. Oke, di video kali ini gue mau lanjutin bahasan gue mengenai program linier, yaitu metode simplex. Nah, sebelumnya udah gue bahas bentuk standar dari masalah program linier. Nah, untuk kasus metode simplex ini dia harus dalam bentuk standar maksimum. Supaya lebih gampang, gue langsung kasih contoh aja. Dalam hal ini gue kasih contoh fungsi objektif yang memiliki 3 variabel dan memiliki 3 batasan masalah. Nah, sebelum itu kalian harus kenalan dulu yang namanya matriks tableau. Jadi kalian ubah dulu bentuk program linear ini menjadi sistem persamaan linear sebagai berikut. Jadi yang tanda pertidaksamaan dengannya kita ubah menjadi sama dengan semua, dan ruas kanan dari fungsi objektifnya kita pindahkan ke sebelah kiri hingga hasilnya negatif semua ya. Jadi min A1 X1, min A2 X2, dan min A3 X3 plus F sama dengan 0. Setelah itu kita tambahkan yang namanya slug variable. Slug variable ini jumlahnya sebanyak batasan masalahnya. Jadi kalau batasan masalahnya ada 3, berarti kita tambahin slug variable di masing-masing batasannya. Di sini karena kita punya 3 batasan masalah, berarti ada tambahan 3 slug variable. Masing-masing beda ya, S1, S2, dan S3. Nah, setelah itu kita baru buat matriks tablunya sebagai berikut. Jadi kita urutin dulu semua variabelnya dari X1, X2, X3, S1, S2, S3, F, dan juga nilainya. Nilai ini berarti yang sebelah kanan ini ya, C1, C2, C3, sama 0. Kita buat aja matriks sistem persamaan linearnya. Tinggal masukin koefisiennya aja ke matriksnya. Nah, matriks ini disebut dengan matriks tableau. Karena ini awalnya, berarti ini disebut tableau awal atau inisial tableau. Nah, setelah dapat matriks tablunya, kita lakukan yang namanya pivoting. Pivoting ini caranya pertama kalian lihat dulu baris bawahnya. Kita lihat dulu baris paling bawahnya mana nilai yang paling negatif. Misalkan nilai yang paling negatif adalah min A2, jadi kita lingkarin dulu. Nah, setelah itu, kita bandingkan semua rasio antara kolom nilai dan kolom yang tadi baris paling bawahnya negatif, paling negatif. Misalkan ini B12, berarti kan C1 per B12, C2 per B22, C3 per B32. Dari 3 rasio ini, mana nilai positif yang paling kecil? Misalkan di sini nilai positif terkecilnya adalah C1 per B12. Berarti kita lingkarin yang B12. Setelah itu kita lakukan OBE sedemikian sehingga nilai dari kolom selain B12 ini nilainya 0 semua. Lakukan pivoting tersebut dari awal hingga baris kolom yang paling bawah tidak ada yang negatif. Kecuali kolom nilai. Kolom nilai ini dia boleh positif atau negatif, ini boleh. Oke, misalkan baris yang paling bawah ini udah positif semua, nggak ada yang negatif. Langkah selanjutnya kita menentukan solusi dari program linear tersebut. Untuk menentukan solusinya, kita pilih dulu mana variabel basis, mana variabel non-basis. Variabel basis itu adalah variabel yang kolomnya hanya memiliki satu nilai yang tidak nol. Contohnya misalkan di sini variabel X1, X2, X3 yang hanya memiliki satu nilai yang tidak nol. Sedangkan variabel non-basis dia memiliki lebih dari satu nilai yang tidak nol. Di sini juga variabel F merupakan variabel basis. Nah, untuk variabel basis, solusinya adalah rasio dari kolom nilai dan kolom variabel tersebut. Misalkan di sini X1 berarti dia nilainya adalah H2C
per H21. X2 H1C per H12, X3 H3C H33. Nah, F ini berarti kan nilai maksimumnya ya, adalah H4C per HF. Sedangkan untuk variabel non-basisnya, dia sama dengan 0. Nah, mungkin nggak nih variabel X1, X2, X3 itu non-basis? Mungkin aja. Kalau misalkan dia adalah variabel non-basis, berarti nilainya 0. Cuma misalkan nilai dari slug variabelnya itu nggak 0, kita nggak perlu cantumin di solusi sebenarnya. Ini kan sebenarnya kalau kita jawab solusinya adalah F dengan titik X1, X2, dan X3. Walaupun di sini S1 ada nilainya, misalkan 2 gitu atau 3, dia nggak ditulis. Karena kan fungsi objektifnya hanya terdiri dari 3 variabel aja. Slug variabel itu kayak variabel bantuan aja lah ya. Oke, untuk lebih paham lagi, gue akan bahas contohnya di video selanjutnya. Silahkan ditunggu video selanjutnya. Dan seperti biasa, kalau misalkan ada penjelasan gue yang keliru, tolong kasih tahu di kolom komentar. Dan gue Fatur Rahman, Assalamualaikum.